Salam damai sejahtera, ini adalah Lucia Dream Kitchen. Daniel 2 ayat 28, di dalam surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Mari kita berdoa. Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Roh Kudus, singkapkan hati Bapa, supaya kami mengenal hati Bapa dengan lebih lagi. Roh Kudus, urapi kami semuanya yang mendengarkan, dimanapun kami berada. Roh Kudus, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu, urapan-Mu ada bersama-sama kami saat ini. Kami tahu kami tidak sendirian. Kami tahu kami punya Engkau Tuhan yang selalu setia. Berkati hari ini. Ketika kami mendengarkan, kami akan menangkap hati-Mu, kami akan mengerti suara-Mu, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Apakah saudara pernah mengalami ketidakadilan? Saya pernah. Apakah saudara pernah dikhianati? Saya pernah. Apakah saudara pernah disakiti? Saya pernah. Apakah saudara pernah dicurangi, ditipu, dibohongi? Apakah saudara pernah disakiti? Apakah saudara pernah direndahkan? Apakah saudara pernah tidak dipercaya? Apakah saudara pernah dinyatakan bersalah, padahal saudara tidak melakukannya? Saya pernah semuanya. Semuanya itu centang untuk saya. Apakah sah-sah saja kalau saya merasa marah, merasa kebencian, merasa dendam, merasa kesedihan yang sangat dalam, bahkan mungkin putus asa? Ya, saya bisa merasa semuanya. Karena Tuhan menciptakan kita roh, jiwa, dan tubuh. Kita bisa merasakan, kita punya hati. Apakah saudara bisa punya pikiran untuk membalas dendam? Ya, tentu saja bisa. Kita berupaya mendapatkan kembali apa yang hilang, apa yang diambil orang. Mari kita jujur. Apakah enak punya perasaan hati yang seperti itu terus-menerus dalam hidup kita? Kita terus dalam keadaan marah, dendam, merasa tidak adil, benci, dan lain-lain. Apakah enak terus-menerus begitu? Tentu saja tidak, kan? Susah tidur karena pikiran kita tidak bisa berhenti mengulang mengulang kembali peristiwa-peristiwa itu. Oh, seharusnya saya jangan begitu, seharusnya saya begini. Makanan juga tidak bisa kita nikmati lagi kelezatannya. Hubungan relasi kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita sayang juga jadi terganggu. Baik itu di rumah ataupun di tempat pekerjaan kita. Kita menjadi orang yang gampang tersinggung, mudah terbawa emosi. Jadi orang yang tidak menyenangkan untuk berada di sekitar orang lain. Orang lain gak senang dengan keberadaan kita. Karena kita emosian. Berapa lama saudara mau seperti itu? Bagaimana kata firman Tuhan? Bagaimana hati Bapa melihat keadaan itu? Roma 12 ayat 19, saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Mari kita lihat satu ayat ini. Yang pertama dia berkata begini, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan.
Jangan, kata Bapa. Jangan, kata Tuhan. Jangan kamu sendiri yang menuntut pembalasan. Yang kedua, apa yang dikatakan? Pembalasan itu hak Tuhan. Pembalasan itu adalah milik Tuhan. Aku, kata Tuhan, yang akan menuntut balas. 2 Tawari 20 ayat 17 berkata, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Amin, amin. Lihat, lihat. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada saudara. Bukan diri kita sendiri yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan yang akan memberikannya. Kata Tuhan, lihat. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan dalam ayat itu, berilah tempat kepada murka Allah. Firman ini berkata, berilah tempat. Saya akan memberikan contoh begini. Kalau ini adalah tempat di mana saudara disakiti, dihianati, mengalami ketidakadilan, dibohongi, dinyatakan bersalah, segala hal yang tidak enak yang saudara alami dalam hidupmu ini. Di sini saudara marah, kesel, jengkel, mau membalas dendam. Pokoknya galau sekali. Saudara tidak tenang. Ini Tuhan berkata firman-Nya, berilah tempat kepada murka Allah. Di sini, di tempat di mana saudara mengalami hal-hal yang kepahitan, yang tidak enak itu, Tuhan bilang, berilah tempat. Saudara ingin melakukannya sendiri kan? Kita kan orang yang mau selalu cepat kan? Kalau bisa hari ini tersakiti, besok terbalaskan. Ya kan? Kita mau kita yang melakukannya. Nah, di tempat ini Tuhan bilang, berilah tempat kepada murka Allah. Kita mau dudukin sendiri. Gak mau, saya harus melakukannya. Terlalu lama kalau menunggu Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, berilah tempat. Berilah tempat berarti apa? Berarti kita harus minggir dari tempat ini. Kita jangan berdiri di sini. Jangan berdiri di tempat di mana kita mengalami kekesalan, ketidakadilan, hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Jangan berdiri di sini terus. Beri. Jadi kita harus pindah kan? Kemana? Ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ke depan. Kita harus meninggalkan tempat itu di mana hati kita terluka. Firman Tuhan bilang, berilah tempat. Itu adalah kalimat perintah. Tuhan memberikan kepada kita satu perintah. Berilah. Suatu perintah yang tidak memaksa karena ada akhiran lah. Terserah kita, pilihan ada di tangan kita. Tapi dia memberikan perintahnya. Berilah. Ayo lakukan. Mari saudara. Kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya dengan mulai apa? Mulai mengampuni. Mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Membuat hidup kita menderita. Membuat hidup kita tidak menyenangkan. Mulai dengan mengampuni mereka. Kita pindah dari tempat ini. Kemana? Ke depan. Betul. Ketika kita pindah dari tempat kita terluka ini, ya, kita pindah ke depan, jangan lagi menengok ke belakang. Jangan lagi menengok ke belakang. Tempat ini sudah kita berikan kepada Tuhan. Beri. Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang akan mengurusnya. Apa iya? Mungkin enggak. Berapa lama? Bagaimana cara Tuhan melakukannya? Kapan Tuhan melakukannya?
Itu bagian Tuhan. Karena dia bilang berilah tempat kepada murka Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada dia. Bahwa dia adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang adil. Bagian kita adalah ke depan, tinggalkan ini. Ke depan, bagian kita adalah maju terus di dalam Tuhan. Terus mengasihi Tuhan, terus melayani Tuhan, terus ikut Tuhan, terus bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus untuk Tuhan, cinta Tuhan, makin cinta Tuhan, makin berapi-api untuk Tuhan. Itu bagian kita. Lihat ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah adalah kasih, kata firman. Benar. Cara bagaimana Tuhan melakukannya adalah Allah adalah kasih. Dia itu adalah karakternya, sifat daripada Tuhan. Dia mau orang-orang itu juga bertobat. Dia mau orang-orang itu kembali juga kepada Tuhan. Dia mau orang-orang itu mengalami kasih Tuhan. Cara Tuhan sangat berbeda dengan cara kita. Kita mungkin ingin orang itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tuhan tidak demikian. Dia mengasihi kita semua sama. Dia mati di kayu salib untuk saya, untuk saudara, dan juga untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau orang-orang itu juga diselamatkan. Percaya. Saya sudah melihatnya di dalam hidup saya. Bahwa Allah yang kasih itu adalah Allah yang adil juga. Dan adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Kalau dia berani berkata, pembalasan adalah hakku, itu memang bagian dia. Karena dia adalah Allah yang penuh hikmat. Dia tahu sekali cara yang terbaik. Saudara akan dibela, saudara akan diberikan kemenangan, dan orang-orang itu juga akan diberikan kemenangan kembali kepada Tuhan. Saya berani menjamin itu karena ini adalah janji firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa dan kita berikan tempat itu kepada Tuhan. Murka itu, kemarahan kita, hati yang sakit, dan mengizinkan Tuhan melakukan bagian dia. Mari kita berdoa. Saya mau saudara melakukan tindakan iman. Kalau boleh tangan saudara dibuka di depanmu, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mau mentaati firman-Mu. Kami mau menyerahkan hati kami yang tersakiti. Apa-apa yang ketidakadilan yang pernah terjadi dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mengampuni orang-orang ini. Saudara boleh sebutkan nama orang-orang itu. Dan taruhlah di tangan saudara itu semua hal-hal peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Penipuan-penipuan yang telah saudara alami. Kebohongan, disakiti, dibenci, dihianati, direndahkan, dipermalukan. Semua taruh di dalam tangan itu. Dan ambil tindakan iman setelah saudara mengampuni orang-orang itu. Dan katakan, Bapa, aku menyerahkannya semua ini ke dalam tangan. Aku memberikan tempat untuk-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan membela. Dan saudara lepaskan itu dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa sekarang, Roh Kudus, kepada setiap
setiap orang-orang yang sudah melakukan ini. Lepaskanlah damai sejahtera, lepaskanlah kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir dan meluap-luap Tuhan dari dalam kedalaman hati mereka keluar berlimpah-limpah. Sehingga tidak ada lagi kebencian yang keluar, tidak ada lagi kemarahan dan kepahitan yang keluar dari mulut mereka. Tapi kasih-Mu yang melimpah-limpah, damai sejahtera-Mu yang melimpah-limpah. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Bapa yang baik, dan kemenangan ada di pihak kami. Karena Engkau yang memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan favor, perkenanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Terima kasih saudara sudah bersama Lucia Dream Kitchen. Kita akan bertemu lagi. Jangan lupa saudara like dan subscribe. Dan tuliskan wujud doa Anda. Kami akan berdoa untuk saudara. Kami akan berdoa untuk kemenanganmu di dalam nama Yesus. Amin.